Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari mini project kami dengan judul Identifikasi Parasit pada Ikan Hias di Sentra Perdagangan Pasar Splendid Malang dengan anggota kelompok yang tertera pada layar. Berikut merupakan abstrak dari mini project kami. Kemudian untuk latar belakang, ikan hias akhir-akhir ini menjadi komoditas bisnis yang menjanjikan karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Selain itu, ikan hias juga mempunyai banyak peminat karena mempunyai nilai estetika tersendiri seperti pada bentuk dan warna yang menarik. Akan tetapi dalam perawatan ikan hias seringkali dapat dijumpai kendala berupa adanya parasit yang dapat merugikan bagi ikan hias. Dan dari masih terbatasnya informasi mengenai parasit yang dapat menyerang ikan hias, maka pelaksanaan mini project ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengidentifikasi jenis parasit pada beberapa jenis ikan hias dari pasar Splendid Malang. Next. Selanjutnya yaitu metode, di mana waktu untuk penelitian yang dilakukan yaitu pada bulan April hingga Mei 2025 dengan lokasi pengambilan sampel yaitu di Pasar Splendid Malang, Kecamatan Klojen. Dan untuk penelitiannya pengamatan parasitnya sendiri berada di Laboratorium Biologi Dasar, Departemen Biologi. Nah, untuk tahapan kegiatannya pertama yaitu pengumpulan sampel. Kemudian di mana sampel ikan hias banyak tiga jenis spesies yang berbeda, yaitu ada ikan mas koki, ikan komet, serta ikan blowfish yang masing-masing spesies diambil 5 ekor yang diperoleh dari perdagangan ikan hias di Pasar Belendikma. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu pengamatan ektoparasit dan endoparasit, di mana ikan diletakkan di cawan Petri, kemudian ikan ditusuk dengan jarum pada bagian medula oblongata, kemudian dilakukan dua pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan ektoparasit, di mana lendir dikerik pada permukaan sisik ikan, yaitu pada bagian kepala, badan, dan juga ekor dengan spatula atau scalpel. Kemudian lendir ditempatkan pada kaca objek dan ditetesi dengan aqua steril, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Selanjutnya yaitu pengamatan endoparasit, di mana ikan dibedah dari anus hingga di bawah sirip dada, kemudian bagian dalam seperti insang dan usus dikeluarkan dan ditempatkan dalam cawan Petri yang berisi NaCl. Kemudian diamati dengan mikroskop dan dilanjutkan dengan identifikasi parasit. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu penemuan parasit. Yang pertama yaitu ada ektoparasit, di mana pada hasil pengamatan parasit diketahui bahwa terdapat tiga jenis eh, ikan dengan total keseluruhan ikan 15 ekor. Didapatkan satu jenis parasit dengan jenis ektoparasit yang berasal dari ikan mas koki. Yang masing-masing ikan tercatat satu parasit dan secara jelas ikan ini memiliki ciri-ciri infeksi parasit yang menunjukkan perilaku seperti lemah, berenang tidak teratur, dan tidak bergerak secara aktif. Selain itu juga insan mengalami sedikit pendarahan, yang mana menurut penelitian lain tersebut menyatakan bahwa ciri-ciri eh, ikan tersebut menunjukkan bahwa ikan yang lemas, lesu, dan juga berenang tidak teratur menunjukkan adanya kemungkinan adanya parasit. Kemudian, parasit yang dijumpai pada permukaan tubuh ikan koki disebut juga dengan kutu ikan atau kutu ikan Argulus yang diidentifikasi sebagai Argulus foliaceus yang pada penelitian pengamatan kami ini diketahui berukuran 5 hingga 6 mm. Kemudian pada penelitian lain diketahui bahwa Argulus foliaceus memiliki ukuran sekitar 6 hingga 7 mm dengan lobus berbentuk bulat pada bagian abdomen yang ditutupi oleh rambut-rambut halus. Parasit ini memiliki tubuh yang tipis secara dorsoventral, berbentuk oval, dilapisi karapas putih, dan memiliki mata majemuk. Dan juga terdapat alat penusuk berbentuk seperti jarum atau yang disebut dengan stylet yang terletak di depan mulut untuk menembus kulit inang. Kemudian terdapat dua alat pengisap besar terletak di kedua sisi mulut yang digunakan untuk menempel pada tubuh ikan.
Argulus termasuk jenis ektoparasit yang mengandalkan darah ikan sebagai sumber makanannya. Parasit tersebut menembus permukaan kulit inang menggunakan stylet yang berada di bagian depan mulut. Setelah itu, Argulus mengeluarkan enzim beracun ke dalam tubuh inang dan menyerap cairan tubuh serta darah yang telah terurai. Enzim tersebut memicu iritasi dan peradangan pada permukaan kulit ikan yang selanjutnya dapat menyebabkan terbentuknya luka ulceratif akibat infeksi mikroorganisme. Dan kehadiran Agulus sebagai parasit itu juga berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan ikan. Ikan yang terserang biasanya menunjukkan berbagai perilaku menyimpangnya seperti yang tadi dijelaskan. Selanjutnya. Berikutnya ialah ditemukan endoparasit pada larva nematoda genus yang diduga yaitu larva nematoda genus Contrasesum pada insan ikan komet atau Caserius auratus. Berdasarkan pengamatan mikroskop ini, parasit terlihat berbentuk memanjang dan menyerupai cacing yang ditemukan pada satu ikan dari total 15 sampel. Dengan ciri-ciri parasit yaitu larva Contrasesum ini memiliki tubuh silindris transparan dengan panjang beberapa milimeter. Kemudian struktur bagian anteriornya tampak meruncing dan memiliki sistem pencernaan yang khas. Kemudian tidak memiliki segmen seperti gastroda dan tidak menunjukkan struktur hisap eksternal. Kemudian ini merupakan berasal dari famili Anisakidae genus yang umum ditemukan pada ikan Cyprinidae sebagai inang paratenik. Kemudian hidroparasit ini yaitu menginfeksi jaringan insang dan rongga mulut ikan yang menyebabkan kerusakan epitel dan gangguan pernafasan. Kemudian dapat menyebabkan reaksi inflamasi, nekrosis jaringan, serta gejala klinis seperti ikan pasif, sesak nafas, dan juga pendarahan pada insan. Kemudian merupakan parasit zoonotik di mana dengan potensinya berpindah ke inang definitif seperti burung pemakan ikan. Kemudian next. Kemudian untuk parasit yang ditemukan pada Daniorerio atau ikan glowfish yaitu ditemukan telur cacing nematoda dengan yang termasuk ke dalam genus Ascaris yang ditemukan pada usus ikan. Kemudian pada gambar 3A didapati telur cacing itu mempunyai ciri yaitu bulat oval kemudian ditemukan pada satu ikan. Untuk ciri-ciri dari telur parasit Ascaris sp ini yaitu dapat ditemukan dalam dua bentuk yaitu telur fertil dan telur yang infertil. Untuk telur fertil yang belum berkembang akan ditemukan tidak mempunyai rongga udara. Untuk telur yang telah berkembang maka didapati adanya rongga udara. Kemudian untuk telur yang sudah mengalami pematangan didapati adanya pengelupasan dinding telur atau yang disebut juga dekortikasi. Kemudian untuk telur infertil eh, mempunyai ciri yaitu berbentuk lonjong, ukuran lebih besar, dan juga berisi protoplasma sehingga tampak lebih transparan. Untuk parasit Ascaris sp ini biasanya menginfeksi pada jaringan usus. Kemudian apabila ikan yang terinfeksi dengan parasit Ascaris sp ini dapat menyebabkan gangguan berupa pertumbuhan ikan maupun juga aktivitas metabolisme pada tubuh ikan. Kemudian seperti pada parasit yang sebelumnya, parasit Contrasecum sp, parasit Ascaris ini juga merupakan parasit zoonotik dengan potensi berpindah ke inang definitif. Oke, next. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kualitas air dari akuarium yang digunakan sebagai lingkungan hidup ikan. Yang pertama, berdasarkan hasil pengukuran suhu, diketahui bahwa suhunya yaitu berada di sekitar 26,2 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Yang mana menurut Justiati 2024, suhu optimal untuk budidaya ikan hias berada pada rentang 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian pada pengukuran pH yaitu dengan nilai 6,48 hingga 6,82, menurut Yustiati 2024, nilai pH yang optimal dalam aquaculture terutama ikan hias umumnya berada pada kisaran netral yaitu 6 hingga 8.
Berdasarkan pernyataan penelitian lain, dapat diketahui bahwa baik suhu maupun pH air dalam akuarium ikan hias masih menunjukkan kondisi yang normal dan optimal untuk berlangsungan hidup ikan. Jadi, penyebab adanya parasit yang menyerang ikan ini dapat dikarenakan kondisi air yang keruh dan lingkungan hidup yang buruk seperti kurangnya perawatan yang menyebabkan adanya kotoran ikan menumpuk dan juga lumut. Selanjutnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil, terdapat tiga jenis parasit yang berhasil diidentifikasi pada ikan hias dari pasar Splendid Malang, yaitu Argulus foliaceus sebagai ektoparasit yang menyerang permukaan tubuh ikan maskoki, kemudian Contrasesum sp sebagai endoparasit yang ditemukan pada insang ikan komet, dan Ascaris sp yang ditemukan dalam bentuk telur pada usus ikan glowfish. Ketiga parasit tersebut dapat menyebabkan gangguan fisiologi seperti aktivitas dan nafsu makan ikan. Penemuan ini menjawab tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi jenis parasit yang menyerang ikan hias dari sentra perdagangan serta menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan ikan hias secara rutin. Dan berikut ini merupakan bagian dari pembagian tugas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.